Jangan pernah menghitung langkahmu saat berjalan di lorong rumah sakit tengah malam, karena kalau kamu sampai di langkah ke-101, kamu akan mendengar suara seseorang memanggilmu dari balik dunia yang tak bisa dijelaskan. Namaku Ratih, aku bukan perawat, bukan dokter, bukan siapa-siapa di rumah sakit itu. Aku hanya petugas kebersihan shift malam. Sudah 3 tahun aku bekerja di Rumah Sakit Jiwa Rawabening, bagian barat Jakarta. Rumah sakit tua yang kabarnya dulu bekas benteng Belanda lalu dijadikan tempat penampungan pasien jiwa tahun 60-an. Konon banyak yang meninggal di dalam bukan karena sakit, tapi karena dihilangkan. Banyak yang bilang rumah sakit ini berhantu. Tapi bagiku selama 3 tahun ini semuanya biasa-biasa saja. Sampai malam itu, tepat saat malam Jumat Kliwon, aku baru saja selesai mengepel lantai bangsal paling belakang, bangsal 6B, yang katanya dulu pernah digunakan untuk isolasi pasien jiwa ekstrim, yang katanya juga pernah terjadi pembantaian di dalamnya tahun 1971. Lorongnya gelap, hanya satu lampu neon yang menyala, redup, dan berkedip pelan. Aku memegang ember dan alat pel. Saat hendak berjalan kembali ke ruang istirahat, seorang perawat baru menepuk bahuku. "Teh Ratih, hati-hati kalau jalan balik ke depannya. Jangan pernah hitung langkah," katanya sambil setengah bercanda. "Kok gitu, Mbak?" "Katanya, kalau kamu sampai langkah ke 101, nanti ada yang manggil dari belakang." Aku ketawa kecil. "Cerita dari siapa sih?" "Udah lama beredar katanya, legenda petugas malam," jawabnya. Aku tetap tak percaya, tapi entah kenapa malam itu aku ingin mencoba. Aku mulai melangkah di lorong, hanya aku dan suara langkah kakiku yang menggema. 1, 2, 3. Lorong itu panjang, lebih dari biasanya. Tapi aku terus berjalan dan menghitung di dalam hati. 59, 60, 61. Saat mencapai langkah ke-70, udara terasa lebih dingin. Keringat dingin menetes dari pelipis. Lampu di ujung lorong padam. 92, 93. Ada bisikan, tapi aku tidak bisa dengar jelas. 98, 99. Langkah ke-100, aku mulai ragu. Lalu, langkah ke-101. Hening. Tiba-tiba aku tak bisa bergerak. Tubuhku kaku, nafas tercekik, seperti ada yang menekan dadaku dari belakang. Kemudian aku mendengar suara itu. "Ratih." Itu suara ibuku, tapi ibuku sudah meninggal 2 tahun lalu. Aku menoleh dan kulihat lorong itu sudah berubah. Dindingnya merah, lantainya berlumur darah. Di ujung lorong ada pintu besi besar dengan angka 101 menyala merah. Pintu itu terbuka pelan. Dari dalam keluar bayangan tubuh-tubuh kurus, kepala terbalik, mata hitam kosong merangkak ke arahku. Ada yang berbisik dalam bahasa yang tak kupahami. "Kau telah menginjak langkah terakhir. Kini kau harus tinggal di sini." Aku menjerit, tapi suaraku tak keluar, seperti lenyap ke ruang hampa. Saat aku sadar, aku sudah tergeletak di ruang medis. Kata mereka, aku ditemukan pingsan di lorong jam 3 pagi. Detak jantung hampir tak terdengar. Tubuh beku. Mereka bilang tak ada yang aneh, tapi saat aku melihat sepatu kerjaku, ada jejak darah kecil di sol kanan. Dan di balik kuku jempol kakiku, ada sesuatu seperti serpihan daging dan bau hangus. Malam ini aku mencoba berhenti kerja, tapi ada yang aneh. Di mimpi, lorong itu kembali muncul, dan pintu nomor 101 terus terbuka, makin lebar, makin dekat. Lalu kudengar suara-suara di kepala. "Satu orang sudah kami jemput, tapi harus ada yang menggantikan." Sekarang aku hanya ingin bertanya, kamu berani coba menghitung langkahmu di lorong rumah sakit saat malam? Pastikan kamu berhenti di langkah ke-100. Jangan lebih, karena setelah itu, kau bukan lagi milik dunia ini.